Mau pahala? Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat LDMI dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur tak henti-hentinya kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam serial Kalam Kajian Agama Islam Lembah Dakwah Ma'had Izzuddin. Sahabat LDMI dimanapun berada, seperti biasa di hari ini, di hari Selasa, kita akan membahas tentang akidah. Yang pada hari ini kita akan menyimak penyampaian langsung dari Ustaz Subur Santoso terkait di antara perkara yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat LDMI dimanapun berada, seperti biasa sebelum kita lanjut kita akan tanyakan dulu kabar dari Ustaz Subur. Apa kabar Ustaz Subur? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Sahabat LDMI dimanapun berada, mari kita simak penyampaian dari Ustaz Subur Santoso terkait apa saja, perkara apa saja yang bisa menyebabkan doa kita tak terkabul. Subhanahu wa ta'ala. Langsung saja kepada Ustaz Subur. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat LDMI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan lalu kita telah membahas masalah kendala-kendala dikabulkannya doa, Ustaz. Ini sudah ada beberapa hal yang sudah kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu niscaya akan dikabulkan. Tapi ada beberapa orang yang selalu bertanya-tanya, mengapa doa kami belum dikabulkan oleh Allah? Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Ibrahim. Jadi yang kemarin sudah kita bahas bahwa ketika orang itu mengenal Allah tetapi tidak taat dengan perintah-perintah Allah, tidak melakukan amal ibadah, qara'tumul Quran, mereka senantiasa membaca Al-Quran tetapi isi Al-Quran itu justru mereka tinggalkan, bahkan mungkin juga ditentang. Ada juga kita sebutkan bahwa kultum hubba Rasulillah wa taraktukum sunnatah. Jadi kita menganggap cinta kepada Rasulullah tetapi sunnah-sunnah Rasul kita abaikan. Ada juga yang selanjutnya itu kultum nuhibbul jannah walam ta'malulaha, pengen masuk surga tapi tidak beramal. Nah, itu yang kemarin sudah kita bahas. Maka selanjutnya Imam Ibrahim itu menyebutkan idda'aitum adawatasyaiton wa ata'tumuhu wa wafaqtumuhu. Jadi kita menganggap setan itu musuh, tetapi yang mengherankan kita taat dan patuh dengan setan. Berbeda halnya ketika kita menganggap manusia itu musuh. Cobalah, ketika kita ada musuh, kita selalu berhati-hati, curiga. Tetapi kenapa ketika kita mengakui bahwa setan itu adalah musuh bebuyutan, sudah pasti akan menjerumuskan kita, banyak orang tidak berdaya dengan bujuk rayu setan, ajaan-ajaan setan di situ. Nah, bagaimana mungkin Allah mau mengabulkan jika setan ini sudah musuh yang nyata tetapi masih kita berteman? Seperti kita saja, Ustaz. Kita ini berteman, teman kita punya musuh, kita akrab dengan musuh. Tentu saja membuat hal-hal yang kecewa pada teman-teman kita yang satunya tadi. Itu baru dari segi manusiawi saja. Bagaimanakah ketika ini berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Itu. Dan yang selanjutnya disebutkan kultum nukhafun nar. Jadi kita itu takut di dalam neraka, tetapi tidak sedikit manusia menjerumuskan diri ke dalam api neraka. Jadi mengatakan khawatir dengan neraka, bahkan ada yang mencontohkan hal-hal yang konkret, memegang api dan sebagainya, tidak sanggup. Kita mengatakan takut, tetapi banyak di antara kita justru yang menjerumuskan dirinya sendiri. Ini salah satunya menjerumuskan kita ke lembah maksiat. Macam-macam maksiat ini, kata ulama, jalannya lebar luas, setiap orang bisa melaluinya. Itu
kemaksiatan itu. Jadi setiap orang ini bisa berbuat maksiat. Namun orang yang punya pikiran panjang tidak akan melakukan itu. Yang selanjutnya juga Imam Ibrahim menyebutkan kultum innal mauta haqqun walam tasta'iddu lahu. Kita mengatakan bahwa mati pasti datang, tetapi tidak menyiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Berapa banyak kita berusaha untuk menjalani kehidupan ini dengan nikmat. Kita membeli kendaraan agar perjalanan kita menjadi mudah dan nikmat. Kita membeli perabotan agar semua fasilitas di rumah kita itu mempermudah kita dan kita bisa menikmati. Tapi tidak banyak orang yang menyiapkan diri untuk mati. Bagaimana mati itu agar enak, dan bagaimana kehidupan setelah mati itu agar nikmat di situ. Bahkan banyak sering diingatkan bahwa ketika orang membangun masjid maka akan Allah bangunkan rumahnya di surga. Kita abai saja karena hal-hal seperti itu tidak terbenak. Andai kita terbenak bahwa akan dibangunkan oleh Allah rumah, tentu kita bangga di situ. Selanjutnya kata Imam Ibrahim, istaghaltum bi'uyubi ikhwanikum. Kita ini juga mudah sekali melihat aib orang, tapi lupa dengan aib sendiri. Itu. Jadi kalau aib orang mudah, bahkan Ustadz, kalau kita menilai orang lain, jangan-jangan cara bernapas orang saja itu bisa salah di mata para pembenci. Saking mudahnya kita menghukumi orang dan kita lupa dengan diri kita sendiri. Memang yang lebih mudah itu adalah melihat orang lain yang tidak baik. Tapi sebagai seorang yang beriman kepada Allah, yang menjadi umat Rasulullah, tentu kita memahami ini, bahwa setiap orang punya kekurangan dan tidak patut bagi kita untuk menilai kekurangan-kekurangan orang. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa kalau ini masih kita sering melakukannya. Dan yang kesembilan, akaltum nikmata rabbikum walam tashkurulah. Kita makan nikmat Allah, kadang-kadang kita lupa bersyukur. Kita kecil makan nikmat Allah, tak terhitung nikmat. Dari air minum yang kita minum, dari udara yang kita hisap, bahkan dari kerdipan mata, gerakan mata, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh berbanding dengan rasa syukur kita, nikmat Allah. Padahal kita yakin bahwa Allah tidak membutuhkan kita. Kita lah yang membutuhkan Allah. Tetapi syukur kita jauh sekali dari hal yang demikian. Makanya sebagai umat yang beriman, syukur ini jangan sekali-kali terlupakan setiap harinya dan di setiap kesempatan. Minimal kita banyak mengucapkan alhamdulillah. Dan yang terakhir, dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kita sering mengikuti, mengantarkan orang-orang yang mati ke liang kubur, walam ta'tabiru bihim, tapi kita tidak mengambil iktibar. Seperti apa? Karena hari ini kita mengantarkan jenazah, itu banyak yang kita lihat Ustaz, orang-orang yang mengantarkan begitu begitu ramai orang mengantarkan ini, begitu tinggalkan dari jenazah, tapi kita tidak mengambil pelajaran dari situ. Karena bisa jadi apakah ketika kita mati nanti seperti itu. Bayangkan Imam Muslim misalnya, ulama itu, ketika dia wafat, orang yang mengantar jenazahnya konon sampai 5 km panjangnya. Para ulama-ulama, lihat, kita perhatikan tuh. Karena kecintaan orang terhadap mereka, begitu ramai orang memakamkannya. Kita nanti apakah ada yang memakamkan kita atau tidak, kita tidak tahu. Makanya di situ iktibarkan, lihat orang-orang baik, lihat orang-orang yang kurang baik seperti apa di situ. Dan mudah-mudahan
ketika kita meninggal, kita tergolong orang-orang yang dicintai oleh orang-orang lain. Itu saja Ustaz yang diungkapkan oleh Imam Ibrahim tentang mengapa doa-doa kita itu belum terkabul. Mungkin ada di antara dari mutiara-mutiara hikmah yang beliau sebutkan ini. Karena kata beliau, ya ahlal basyrah matat qulubukum fi asyrati asya fa kaifa yustajabu du'akum. Jadi kata beliau, wahai penduduk Basrah, ketika itu kebetulan beliau berada di Basrah, hati kamu itu mati oleh 10 perkara yang kita sebutkan tadi. Fa kaifa yustajabu du'akum. Maka bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa kamu di situ. Mudah-mudahan ketika kita berdoa senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu kebahagiaan kita adalah ketika kita punya hajat segera terkabul. Itu saja Ustaz. Alhamdulillah, sahabat LDMI dimanapun berada, sudah kita simak bersama penyampaian dari Ustaz Subur Santoso terkait beberapa perkara di antara penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama berkaitan dengan materi-materi sebelumnya tentang introspeksi muhasabah diri, maka senantiasalah kita untuk berintrospeksi diri kita. Mungkin dengan sebab itu di antara doa-doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Subur Santoso atas materinya yang sudah disampaikan. Sahabat LDMI dimanapun berada, dengan berakhirnya penyampaian materi dari Ustaz Subur tadi, maka berakhir juga perjumpaan kita pada hari ini. Saya sebagai host mohon maaf bila terdapat banyak kata-kata yang salah, kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau pahala? Subscribe ya.